Banyak petani di Amerika saat ini merasakan tekanan yang mendalam dan khawatir akan tantangan yang mungkin muncul di masa depan. Ancaman Presiden Trump untuk mendeportasi jutaan imigran ilegal menciptakan ketidakpastian mengenai keberlangsungan tenaga kerja yang sangat dibutuhkan. Pemanenan buah dan sayur adalah pekerjaan yang menuntut banyak tangan, dan para petani akan memberitahu Anda bahwa itu adalah tugas yang sangat berat. Pekerjaan ini berlangsung 24 jam, memerlukan individu yang bersedia bekerja secara bergiliran, namun menemukan orang seperti itu semakin sulit. Sektor pertanian di Amerika mengalami penurunan yang signifikan, dengan angka mencapai 7% antara 2022. Meskipun Donald Trump mengabaikan sejumlah tarif besar yang berdampak buruk di seluruh dunia, termasuk di Madagaskar dan pulau-pulau tempat penguin hidup, ia baru-baru ini mengumumkan bahwa ia tidak hanya akan mempertahankan tetapi juga meningkatkan tarif terhadap China, salah satu mitra dagang terbesar kita. Para petani, yang produk mereka banyak dibeli oleh China, akan segera merasakan dampak dari kebijakan ini, karena tarif balasan tentu akan berdampak negatif pada pendapatan mereka. Jantung pertanian Amerika sedang terancam. Mereka tidak diperhadapkan pada bencana alam seperti banjir atau kelaparan, melainkan oleh taktik ekonomi yang kejam yang telah mengabaikan kesejahteraan para petani. Krisis yang sunyi ini menggerogoti ladang-ladang di Iowa, Kansas, Missouri, dan Nebraska, di mana keputusasaan menyelimuti para petani dengan ketakutan akan bencana yang telah lama dinantikan. Ini bukan sekadar kisah tentang bencana alam. Ini adalah kisah tentang perjuangan yang terjadi di tengah ketidakpastian. Ini adalah kisah perang dagang yang direncanakan dan dihidupkan kembali oleh pemerintahan Trump pada awal tahun 2025, yang telah menjadikan kekuatan pertanian Amerika sebagai senjata melawan dirinya sendiri. Dampaknya meluas jauh melampaui padang rumput, mengancam sistem pangan global dan menghancurkan komunitas pedesaan dalam sebuah krisis yang mencerminkan pengkhianatan yang seharusnya dapat dihindari dan sangat pribadi. Babak terakhir perang dagang ini dimulai dengan perluasan tarif yang agresif, tidak hanya terhadap barang-barang konsumen dan komponen industri tertentu, tetapi juga pada input penting seperti semikonduktor, mineral tanah jarang, dan elektronik. Tarif meningkat hingga 145%, yang dipresentasikan oleh Gedung Putih sebagai langkah berani untuk meredefinisi keunggulan ekonomi global Amerika dan membatasi kemajuan teknologi China. Tujuannya jelas, untuk menegaskan kembali dominasi dan melindungi kepentingan Amerika. Namun, apa yang terjadi selanjutnya bukanlah eskalasi tit for tat yang diantisipasi. Tidak ada pidato berapi-api dari Beijing, tidak ada tarif balasan yang mencolok, dan tidak ada pernyataan keras mengenai pembalasan. Sebaliknya, respons China bersifat taktis, tenang, dan menghancurkan sebuah kelas master dalam judo ekonomi yang memanfaatkan strategi Amerika melawan dirinya sendiri. China, sebagai pelanggan terbesar pertanian AS, tidak menyatakan perang. Mereka tiba-tiba berhenti membeli. Importir yang dikelola negara mulai membatalkan atau menghentikan sementara kontrak, terutama di sektor pertanian, yang merupakan salah satu sektor paling sensitif bagi ekonomi AS. Dalam waktu singkat, kedelai, daging babi, daging sapi, dan gandum menghilang dari catatan bea cukai China. Pelabuhan yang sebelumnya memproses ratusan ribu ton biji-bijian Amerika dengan cepat beralih ke impor dari Amerika Latin dan Eropa Timur. Kami mengelola lahan pertanian seluas 2.200 hektar, dengan separuhnya ditanami jagung dan separuh lagi kedelai. 6 dari 10 baris hasil panen kami harus diekspor. Oleh karena itu, ketika muncul tarif atau hambatan dalam perdagangan, dampaknya langsung terasa. Menurut Bloomberg, pada Mei 2025, Beijing mengeluarkan panduan internal kepada lembaga pengadaannya untuk tidak memperpanjang kesepakatan pertanian jangka panjang dengan AS. Sebaliknya, mereka membangun rantai pasokan yang tangguh melalui Brasil, Argentina, dan bahkan Rusia, negara-negara yang dianggap lebih dapat diandalkan secara geopolitik. Ini bukan sekadar soal kesombongan atau pembalasan kecil-kecilan. Ini adalah penghentian yang strategis, langkah terukur untuk merampas pasar terbesar para petani AS sekaligus menghambat arus perdagangan global. Angka-angka mencerminkan gambaran yang suram, lebih dari 600.000 metrik ton kedelai AS teronggok di gudang, tidak terkirim. Gudang-gudang dingin di seluruh Midwest kini dipenuhi dengan daging babi yang tak ada yang membeli. Harga gandum telah jatuh di bawah titik impas bagi petani yang baru saja menanam tanaman musim depan. Di Nebraska, seorang petani menjadi berita utama bukan karena meningkatkan peralatannya, tetapi karena terpaksa menjual traktornya untuk dapat memberi makan keluarganya. Kami hanya ingin bekerja,
menjual hasil panen kami, dan memiliki kehidupan yang layak seperti orang lain, katanya kepada wartawan. Namun, aspirasi sederhana itu semakin terasa jauh dari jangkauan. Bukan karena alam, tetapi karena kebijakan perdagangan yang menjadikan para petani seperti pion dalam permainan catur geopolitik. Selama beberapa dekade, sektor pertanian AS membanggakan diri sebagai lumbung pangan dunia, dengan China sebagai pelanggan terpentingnya. Namun, hubungan fundamental itu kini terurai dengan kecepatan yang mengkhawatirkan. Beijing tidak hanya mengurangi pembelian, mereka juga sepenuhnya menggantikan AS di beberapa sektor. Kedelai Brasil kini mendominasi pasar yang dulunya dikuasai pengiriman AS, yang memiliki lebih dari 70% pangsa pasar. Daging sapi Argentina, yang sebelumnya hanya menjadi renungan politik, kini memenuhi rak-rak supermarket di Shanghai, sementara gandum Rusia mengalir melalui infrastruktur baru menuju provinsi-provinsi di utara China. Yang paling mengkhawatirkan adalah sifat permanen dari pergeseran ini. Reuters melaporkan bahwa banyak kontrak baru diperpanjang hingga 2030 dan seterusnya, mengunci harga, logistik, dan jadwal pengiriman dengan pemasok asing. Ini bukanlah penggantian sementara. Ini adalah perubahan struktural yang tidak dapat dibalik oleh kebijakan baru AS atau jabat tangan diplomatik. Bahkan jika Gedung Putih mencabut semua tarif besok, kapal-kapal itu mungkin tidak akan kembali. Kontrak-kontrak telah ditandatangani, rantai pasokan terputus, dan pangsa pasar hilang. Inilah luka yang lebih dalam, bukan hanya hilangnya pendapatan, tetapi juga hilangnya relevansi. AS sedang diposisikan ulang dari pemain penting menjadi pemain opsional dalam pertanian global. Bagi para petani, ini bukan sekadar pukulan ekonomi, ini adalah pengkhianatan kepercayaan. Banyak dari mereka adalah pendukung awal agenda perdagangan America First, yang percaya bahwa rasa sakit jangka pendek akan menghasilkan keuntungan jangka panjang. Namun, 5 tahun setelah mempertaruhkan keyakinan itu, mereka mulai bertanya-tanya apakah rasa sakit tersebut adalah bagian dari rencana yang sebenarnya. Seperti yang diungkapkan seorang petani Iowa kepada CNN, kami telah melewati setiap jenis badai yang diberikan alam kepada kami, tetapi kehilangan kepercayaan dalam perdagangan adalah sesuatu yang tidak dapat ditanggung oleh polis asuransi manapun. Krisis ini membentuk kembali wajah pedesaan Amerika dalam cara yang melampaui aspek ekonomi. Semakin banyak petani memilih untuk tidak menanam kembali pada musim berikutnya. Sebagian melikuidasi aset, sementara yang lain mencari pekerjaan di luar sektor pertanian, memutus rantai pengelolaan lahan lintas generasi yang telah lama mendefinisikan identitas pedesaan. Organisasi seperti Serikat Petani Nasional dan Asosiasi Kedelai Amerika telah mengeluarkan seruan mendesak, bukan untuk dana talangan, tetapi agar pelanggan kembali. Ketika masyarakat pedesaan mulai mempertanyakan tempat mereka dalam prioritas ekonomi bangsa, ini bukan sekadar masalah kebijakan, ini adalah perhitungan nasional. Erosi kepercayaan terlihat jelas, tidak hanya ditujukan pada pasar global, tetapi juga pada kepemimpinan yang mengklaim membela mereka. Dampaknya meluas melampaui batas-batas AS, menyebar ke negara-negara yang bergantung pada impor seperti Mesir, Filipina, Kenya, dan Nigeria. Biaya bahan pokok, seperti pakan ternak berbahan dasar gandum, jagung, dan kedelai, telah meningkat 10 hingga 15% sejak April, menurut data keamanan pangan dari Organisasi Pangan dan Pertanian PBB, FAO. Pemerintah kini berjuang untuk mengatasi situasi ini, dengan beberapa negara memberlakukan larangan ekspor untuk melindungi pasokan dalam negeri, sementara yang lain bergegas merundingkan kembali kesepakatan biji-bijian dengan pemasok sekunder seperti India atau Argentina, seringkali dengan premi yang lebih tinggi. Organisasi-organisasi bantuan memperingatkan akan ancaman krisis pasokan, bukan akibat kekeringan atau perubahan iklim, tetapi akibat geopolitik. Buletin FAO baru-baru ini menyoroti bahwa gangguan berkepanjangan dalam perdagangan pertanian AS Tiongkok berisiko mengganggu stabilitas sistem pangan di negara-negara rentan, khususnya yang memiliki stok penyangga rendah dan volatilitas mata uang tinggi. Perang dagang ini tidak hanya merugikan kedua negara, tetapi juga mengancam stabilitas pangan global di tengah perang, inflasi, dan guncangan iklim yang telah membebani rantai pasokan. Yang membuat krisis ini sangat mengganggu adalah sifatnya yang dapat dihindari. Untuk setiap ton kedelai yang tidak dikirim dan setiap hektar yang tidak ditanami, ada kerugian yang lebih besar yang terjadi, terkikisnya kepercayaan. Para petani dulu yakin bahwa pasar akan menghargai kerja keras mereka, bahwa pemerintah akan melindungi mereka di masa krisis, dan bahwa permintaan global terhadap makanan Amerika tidak akan tergoyahkan.
Kepercayaan itu telah bertahan selama puluhan tahun dalam ketidakpastian, tetapi kini mulai terurai. Meskipun tak seorang pun mengatakannya secara langsung, suasananya jelas. Mereka merasa dapat dikorbankan, seperti kebisingan latar belakang dalam strategi perdagangan yang tidak pernah mereka setujui. Ketika kepercayaan terkikis, partisipasi pun mengikutinya. Para petani berhenti berinvestasi kembali, kaum muda meninggalkan pertanian keluarga, peralatan tidak digunakan, dan komunitas pun menyusut. Ini bukan sekadar masalah rantai pasokan. Ini adalah disintegrasi lambat dari kontrak sosial antara pusat Amerika dan para pemimpinnya. Pertanyaan yang sebenarnya adalah, apakah kita melindungi Amerika atau justru menghukum sebagian darinya? Kebijakan perdagangan seharusnya menjadi alat untuk menciptakan kemakmuran, bukan senjata yang membiarkan masyarakat kita menderita dalam diam. Biaya perang dagang ini tidak hanya dapat diukur dalam dolar atau ton gandum, tetapi juga dalam hilangnya kepercayaan, hilangnya mata pencaharian, dan masyarakat pedesaan Amerika yang merasa terabaikan. Ketika para petani mulai mempertanyakan apakah usaha mereka dihargai, sementara sistem pangan global goyah akibat geopolitik yang seharusnya dapat dihindari. Saatnya untuk bertanya apakah ini mencerminkan biaya kepemimpinan atau kegagalan dalam mendefinisikan kekuatan. Krisis ini menuntut perhitungan, tidak hanya dalam kebijakan, tetapi juga dalam prioritas. Mengembalikan kepercayaan tidak akan mudah. Ini memerlukan lebih dari sekadar penurunan tarif atau penandatanganan kesepakatan baru. Kita perlu mengakui biaya manusia dari politik ekonomi yang penuh risiko dan membangun kembali sistem di mana petani bukanlah pion, tetapi mitra sejajar. Berita utama mungkin bergerak cepat, tetapi cerita sebenarnya terletak pada apa yang sering terlewatkan, kehancuran yang tak terlihat dari komunitas yang terjebak dalam baku tembak. Apa arti kekuatan dan kebijakan perdagangan bagi Anda? Dan jika Anda menginginkan lebih banyak analisis berbasis fakta seperti ini, tetaplah terlibat, karena memahami taruhannya adalah awal dari cerita yang sebenarnya. Terima kasih telah menonton, jangan lupa like, komen, subscribe, share dan berlangganan channel YouTube ini agar tidak ketinggalan video menarik lain. Sampai jumpa.